Jadi Anda asbab mendapatkan hidayah kalau Anda benar-benar memahami ayat ini. Nah, saya tunjukkan kepada Anda. Ini layar laptopnya masih gelap, sebentar. Nah, ini di dalam Markus 12 nomor 29. Yesus mengatakan begini, Ave krite ho Yesus hoti, sebentar. Ya, Ave krite ho Yesus hoti prote estin aku yo Israel kurios hoteos hemon kurios es estin. Artinya, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Esa. Ini kata Yesus. Ternyata Yesus punya Tuhan, baik dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa Malaysia mungkin sama. Kita itu adalah subjek jamak, dicatat Bang ya. Kita itu subjek jamak yang berbicara dengan yang diajak berbicara sama-sama kita. Objeknya siapa? Objeknya adalah Allah. Ini dalam bahasa Yunani. Sebetulnya Yesus nggak pernah bisa bahasa Yunani. Saya mampu dan mempertanggungjawabkannya bahwa Yesus tidak bisa bahasa Yunani. Yang dikuasai oleh Yesus adalah bahasa Ibrani. Ya, saya tunjukkan di dalam bahasa Ibrani. Ibrani Markus 12 ayat ke-29. Saya bacakan dalam bahasa Ibraninya. Fayaan Yeshua hari sona halohi sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Artinya apa? Dan Yesus menjawab, inilah hukum yang terutama. Halo, hi sema Yisrael, dengarkanlah hai orang Israel. Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Ini dalam bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ibrani, Yesus memang ngerti bahasa Ibrani. Oke, saya tunjukkan juga dalam bahasa Suryani. Ini bahasa yang digunakan oleh Yesus sehari-hari. Bahasa Suryani namanya, Bang. Saya baca ya bahasa Suryani. Di dalam bahasa Suryaninya begini. Omar le Yeshua, ya, menjawab Yesus. Di sini disebutkan apa? Kademoy ken kulhun. Inilah hukum yang terutama kata Yesus. Ya. Pukdoni yaitu Shema Yisrael. Dan juga sama Markus nih. Ini Bang. Ini Markus juga ini. Oh. Sebentar. Nah, ini Bible ini. Bible dalam bahasa Ibrani. No, Markus Bang. Hebrew New Testament. Sekarang begini aja ya. Mungkin Abang nggak masuk kalau pakai bahasa Ibrani, Yunani, Aramaik. Saya akan sederhanakan saja. Baik. Coba Anda buka Matius 7:21. Abang, ada Bible-nya? Ada Bible. Ya. Nah, Abang
saya kepenuhan Roh Kudus. Karena saya kepenuhan Roh Kudus sebagai Santo Agung, sebagai evangelis yang terkemuka di bumi, yang ditakuti para pendeta di muka bumi, insya Allah akan membimbing abang ke dalam jalan yang benar, yaitu garam dan terang dunia, yaitu dinul Islam. Matius, sebelum Anda membuka Matius 7 nomor 21, Anda buka dulu Matius 21 nomor 11. Oke. Matius 21 nomor 11. Sudah. Ya, dibaca yang kencang, yang keras. Kalau dalam bahasa Malaysia mungkin apa nih? Keras, yang semarak. Yang lebih dalam bahasa Malaysia yang lebih kuat begitu. Iya, yang kuat. Silakan Anda baca. Dalam Matius 21 ayat 11. Apa? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret dan Galilea. Orang yang hidup dan sejaman dengan Yesus mengatakan Yesus apa? Mereka mengatakan dia Nabi. Nah, sekarang saya tanya, adakah orang yang sejaman dengan Yesus dan dia semarak mengatakan bahwa Yesus adalah ilahi? Dan Kalau mereka Yesus, ya sebentar lah. dengar Sabar dulu. dulu, Dan sabar dulu. mereka itulah orang Israel. Ya sabar dulu Bang. Oke. Mereka kaum itu orang-orang yang menyuruh Yesus dengan kata-kata di ayat 9-nya begini. Kar'u Omer Hoshana Leven David. Itu di ayat 9-nya mereka menyeru, mereka sukacita. Di dalam perikopnya mereka mengeluk-elukan Yesus. Bahasa Indonesianya mengeluk-elukan Yesus. Mungkin dalam bahasa Malaysianya membangga-banggakan Yesus. Nah, itu adalah kaum, itu adalah umat, itu adalah para pengikut Yesus. Mengatakan bahwa inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Dikatakan inilah, dan mereka bukan satu. Menurut Alkitab, ya, 2 alat bukti itu baru menjadi saksi yang sah. Itu bukan hanya satu alat bukti, banyak bukti Bang. Bukan hanya satu pribadi. Bukan hanya satu saksi, tapi banyak saksinya mengatakan Yesus adalah Nabi. Kedua, saya mau tanya kepada Anda. Ada enggak orang yang semarak mengatakan Yesus adalah Allah? Ada enggak? Pada waktu itu. Iya, pada waktu itu di dalam keempat gospel. Ada enggak? Ada? Di mana? Tunjukkan. Terutama sekali kepada para pengikutnya, kepada Iya, para di mana? 12 rasul juga Pasal mengatakan. berapa, Abang? Kalau saya kan jelas tuh. Di ayat yang lain ada juga yang mengatakan nih, ya Tuhan, tepat sekali engkau ini adalah, nyata sekali engkau ini adalah seorang nabi. Ada orang yang mengatakan begitu. Sekarang nyata sekali Tuhan bahwa engkau ini adalah seorang nabi. Sebentar, saya tunjukkan Bible juga. Silakan, Abang cari dulu data di mana ada orang semarak atau orang ramai yang menyebut Yesus adalah ilahi atau Allah. Coba Abang buka dulu. Abang, saya kasih waktu, nggak apa-apa, kita diskusi santai. Abang jangan googling. Ingat ayat seorang perempuan yang berkata kepada Bunda Maria. Dia mengatakan, terpujilah engkau sehingga ibu Tuhanku datang melawat aku. Coba aja dicari ayatnya, sebab nanti Abang perlihatkan atau nanti kita baca bersama-sama. Silakan di googling, nggak apa-apa, nanti tunjukkan. Coba
Abang cari sampai dunia kiamat tidak ada orang semarak yang menyebut Yesus adalah ilahi, Allah, nggak ada. Saya jamin dunia akhirat nggak ada. Tapi kalau orang ramai semarak menyebut Yesus adalah Nabi, ada. Nih, sekarang saya tunjukkan lagi ya, satu bukti lagi. Abang buka, ini Yohanes bang, perhatikan. Yohanes 4 ya, Yohanes 4 ayat 19. Nih, wanita itu mengatakan kepadanya, "Pak, aku menyadari bahwa engkau seorang nabi." Ini Yohanes 4 nomor 19. Wanita itu mengatakan kepadanya, "Bapak, Pak, ya Mister, Sirs, aku menyadari bahwa engkau seorang nabi." Sekarang saya tanya, ada tidak orang yang memanggil secara serempak, ramai, "Wahai Yesus, engkau adalah Allah kami, engkaulah yang menciptakan"? Oke. Saya pastikan tidak ada. Ini bukti, dua bukti bahwa Yesus adalah bukan Tuhan. Sekarang abang buka Matius 7:21. Matius 7:21 abang buka. Ya. Jadi abang bertemu dengan saya bukan suatu kebetulan semata, tetapi ada hikmat, ada pembelajaran yang insya Allah bisa abang ambil. Kalau abang mau berkehendak menjemput hidayah itu, maka malam hari ini akan saya bimbing abang menjadi pengikut Yesus yang setia, yaitu Islam. Silakan abang baca Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, baik. Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang saya tanya, lalu yang masuk surga itu siapa? Lanjutkan ayatnya. Matius Lanjutkan. membaca. Ya, oke, saya hafal Bible ya. Bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan. Jadi kalau orang menyebut Yesus Tuhan, gak bakal masuk sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapa? Tidak pernah ada hukum yang lebih utama selain daripada hukum ketauhidan. Di mana ayatnya? Tadi sudah saya bacakan, Markus 12 ayat ke-29. Ana hari sonah, kata Yesus, inilah hukum yang utama. Apa itu? Abang kemana? Sini bang, tenang. Kata Yesus, hukum yang terutama, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dalam bahasa Ibrani, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Abang kemana bang? Sekarang di dalam bahasa Yesus sehari-hari, di dalam bahasa Yesus sehari-hari, Shema Yisrael Morio Alohon Morio Hadu, itu dalam bahasa Suryani. Apa kata Yesus? Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Nah, siapa yang melakukan hukum ini di dunia ini tidak ada kecuali umat Islam. Makanya jaminan, abang kemana muka yang gantengnya? Abang jangan dimainin kameranya, tenang ya. Makanya di dalam Islam ada hadisnya, mangkana akhirul kalami la ilaha illallah daholal jannah. Wira, terima kasih. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang di dalam hatinya tasdikun fil qalbi ikrarun bilisan la ilaha illallah daholal jannah. Siapa yang ada hatinya tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah, dijamin surga. Nah, abang mau masuk surga atau tidak? Sedangkan nih saya Ya lanjutkan. iyalah, Kalau maulah. abang mau masuk surga, jangan menyebut Yesus Tuhan. Karena kalau menyebut Yesus Tuhan, abang masuk neraka. Abang buka Matius 7 ayat ke-22. Sekarang abang baca. Abang di ini aja, di Alkitab aja, jangan di jeda-jeda. Kalau mau Google ini, di Alkitab aja, di Bible. Apa Kalau enggak nanti apa saya ayatnya? tunjukkan.
Itu tadi yang sudah dibaca Matius 7:21. Siapa yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan tidak akan masuk surga. Yang masuk Iya. surga yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Sekarang baca ayat ke-22-nya. Nah, Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan banyak mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Itu ya. sekarang saya tanya, di dunia ini yang menyebut Yesus Tuhan orang Islam apa orang Kristen? Kristen, Yang bermujizat atas nama Yesus orang Kristen atau orang Islam? Kristen, Yang mengusir setan atas nama Yesus Islam atau Kristen? Kristen, semuanya Baca ayat 20. Baca ayat 23-nya, baca. Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat jahat. Nah, di dalam Bible Abang, orang yang akan diusir itu adalah orang yang bermujizat atas nama Yesus. Di dalam Islam, Abang cari ustadz, kiai, tidak pernah ada orang bermujizat di dalam Islam itu kecuali Nabi. Kalau wali, karomah namanya. Nah, kemudian di dalam Islam tidak pernah ada orang mengusir setan atas nama Yesus. Ini Abang percaya atau tidak? Saya dulu adalah supervisor di sebuah perusahaan asing. Ada orang Kristen kesurupan. Orang Kristen kesurupan. Ya. Kalung salib yang dipakai oleh salah satu karyawan, saya tunggu Abang dulu konsentrasi ya. Soalnya ini cerita Saya dengar. real. Ya, ya. Dulu saya supervisor di sebuah perusahaan asing yang karyawannya adalah orang-orang Indonesia dan banyak Cindo-Cindo ya, atau teman-teman Tionghoa. Itu orang yang pakai kalung salib, dalam nama Tuhan Yesus keluarlah kau roh jahat. Orang yang kesurupannya malah ketawa, hehehe, gak mental lo ya, gak mempan lo ya. Orang pada bingung nih, dalam nama Tuhan Yesus ku sembuh, ku tengkingkan. Setannya hehehe. Datang saya dari bawah, jedek jedek jedek. Ada apa ini? Ada apa ini rame-rame? Ini si Pulan ya, saya nggak sebut namanya. Si Pulan kesurupan. Saya mengusir setan bukan dalam nama Tuhan Yesus. Saya usir setan di dalam nama Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Kenapa? Tuh, kalau mengusir setan atas nama Allah, pergi itu roh jahatnya. Diusir dalam nama Tuhan Yesus, setannya malah ini, dianya meledek setannya itu. Nggak kenal loh ya. Nah, ini berbicara tentang fakta sejarah, fakta duniawi. Yang fakta Alkitab mengatakan, siapa yang menyebut Yesus Tuhan, bermujizat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, akan diusir oleh Yesus. Abang mau diusir oleh Yesus? Kalau abang tidak mau, saya kasih solusinya. Nih bang. Jap. Abang Saya ke juga- toilet. Saya ke toilet sekejap. Silakan. Boleh. Ya. Ini abang sudah kena rukiah sama saya nih, langsung ke toilet ya. Tenang bang, itu memang bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim itu adalah al-ma'surat. Zikir sunnah pagi petang yang diajarkan oleh Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah, tidak ada sesuatu pun yang membahayakan, baik di langit maupun di bumi. Itu doa zikir pagi petang. Saya hafal dulu. Doa zikir pagi petang, hafal dan diamalkan sama saya. Dulu waktu masih soleh, sekarang mah solehot.
Ya, kita tunggu ya teman-teman ya. Wira, terima kasih. Wira, jangan dicicil lah Wira. Habiskan aja. Oke bang, sebelum tuh gue mau bilang dulu ya bang, sebab di sini ramai yang mengatakan mau debat. Sebenarnya bukan debat sebenarnya. Iya, Gue itu cuma udah. mau belajar, Abang, mau mempertanyakan baik, sesuatu. Abang, jangan hiraukan perkataan orang lain. Orang lain banyak yang mengatakan saya ganteng seperti Ariel Noah. Saya tolak mereka. Itu fitnah. Ada lagunya. Itu bohong. Ya. Itu palsu. Oke, lanjut bang, lanjut. Baik. Sekarang lanjut Matius 5 nomor 20. Matius 5 ayat 20. Oke. Bacalah bang. Gue nggak buka Alkitab dah. Baik, saya bacakan ya. Saya mah ahli Bible, tahu semuanya. Matius Sama aja, 5 nomor 20. Apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Sekarang saya tanya nih, apa agama para murid Yesus? Apa? Kristen. Oh, So, salah. Kristen itu dibilang Sebentar, Kristen saya itu abang dengarkan saja dulu. Nanti setelah saya selesai, nanti abang bantah. Bang, oke. Kristen itu baru ada tahun 95 Masehi. Yesus terangkat ke langit pada tahun 33 Masehi. Kalau Kristen, nih saya tunjukkan ya, abang, biar abang nggak kemana-mana, nggak apa-apa, saya fokus menginjili abang. Karena saya tidak mau dilayani, tapi saya mau melayani. Wah, inilah Gembala Agung ya. Saya tunjuk kepada abang di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 25. Bang, Kristen itu baru ada tahun 95 Masehi, di mana kitab Kisah Para Rasul ini ditulis. Nih bang, perhatikan. Nah, Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid, ini bukan murid-murid Yesus bang ya, di Antiochialah murid-murid si Paulus itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Kristen itu baru ada tahun 95 Masehi. Nah, pertanyaannya, apa agama murid-murid Yesus? Nih saya bukakan aja ayatnya, Matius 5, 20. Ini kan ayat Bible itu sendiri. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu. Ini kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya, nih bang, di dalam bahasa bicara dengan banyak orang. Siapa di sini? Murid-murid Yesus. Maka aku berkata kepada kalian, kalau dilihat bahasa Ibraninya, saya terjemahkan dari bahasa Ibraninya saja ya. Omer anilahem, bukankah aku berkata kepada lakum, kalau dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani lahem, bukankah aku sudah berkata kepada kalian, imlotih iye sidekathem merubah misidekat hasoprim pehap roshim lo tikansu le malkut hasyamayim. Apa kata Yesus? Apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, lo tikansu, kalian tidak akan masuk. Le malkut hasyamayim, tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekarang saya tanya, apa agama murid-murid Yesus? Bang, kata Yesus, kalau kamu beragama tidak lebih benar dari keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, abang tidak akan masuk surga. Lalu apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi?
yang menjadi syarat masuk surga? Abang buka Lukas 6. Saya tunjukkan Lukas sebentar ya, Bang. 6:40. Satu Mau- ayat lagi, satu ayat. Satu ayat Bang, biar Abang paham. Nih Bang, di dalam Lukas 6:40, Talmid einenu gadol min hamoreh. Seorang murid ini tidak akan lebih besar daripada Yesus. Abal kolmi sehuslam. Apa kata Yesus? Tetapi siapa yang masuk Islam, limudo yeh kemorehu, maka akan sama dengan Yesus dalam kerajaan sorga. Jadi kalau abang mau masuk sorga bersama Yesus, syaratnya cuma satu, masuk Islam. Oke, silakan. Mau bilang katakan tadi itu murid-murid Yesus pada waktu itu mempunyai agama apa? Ya, So pada waktu itu Islam sebenarnya belum wujud lagi sebenarnya. Betul? Hmm. Pada waktu zaman Yesus, selepas kematian Yesus, selepas 600 tahun kemudian baru lahirnya Nabi Muhammad dan mencetuskan agama Islam pada waktu itu. Dan bagaimana baik. dikatakan waktu zaman Yesus para nabi para muridnya itu diakui sebagai Islam? Baik. Jadi begini, Islam itu bukan agama yang hanya dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan abang. Islam Tapi itu tidak ada- adalah, iya nanti saya tunjukkan dasarnya, sabar. Ah, Islam itu secara etimologi adalah agama yang dibawa oleh seluruh para nabi. Islam itu makna dan artinya adalah secara harfiah itu selamat, berserah diri, mengabdi, menyembah hanya kepada Allah. Itu diajarkan oleh semua para nabi, termasuk Yesus. Tadi Markus 12 nomor 29. Itu urgensi dan esensi tentang Islam. Nah, oke. sekarang saya akan menjelaskan, Yahudi itu bukan agama. Yahudi itu adalah salah satu anak dari Yakub bernama Yehuda. Yehuda Bang, Yehuda itu adalah anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Timbullah akhirnya disebut suku Yahudi atau Yahudi, orang Yehudi. Nah, suku bangsa Israel itu ada 12, ada Yusuf, ada Benyamin, ada Yehuda, ada Lewi dan lain sebagainya. Yehuda itu salah satu saja nama dari anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian kalau agama Nasrani itu nama sebuah tempat, yaitu Nazaret, bukan agama. Kristen agama yang dibuat oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul 11:25-26. Nah, abang tanya kiai, tanya ustadz, semua para nabi itu beragama Islam. Yang dibawa oleh Yesus adalah Islam. Nih saya tunjukkan lagi datanya. Di dalam Lukas 6:40 tadi sudah. Saya tunjukkan sekarang. Di dalam Yohanes Bang. Yohanes 14 nomor 27. Apa kata Yesus? Nih Bang, saya nggak mau bohong ya. Dalam bahasa Ibraninya, Salom animashir lahem, kutinggalkan ajaran Islam bagi kalian, kata Yesus. Et Islami, Bang, ini nih, et Islami, Bang. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu et Slomi. Ya, dan kuberikan ajaran Islam ini ani noten lahem, dan berikan kepada kalian. Apa kata Yesus? Lohe derek sheha olam noten ani noten lahem. Apa yang kuberikan itu ajaran Islam. Apa yang diberikan oleh dunia yaitu ajaran Kristen melalui si Paulus. Apa kata Yesus? Alna yehat levavchem fe'alira. Jangan gentar, jangan gundah hatimu. Oke. Begitu. Jadi saya hanya ingin menyampaikan dan memberikan fakta bahwa Yesus beragama Islam, dan Yesus memberikan syarat kalau abang mau masuk surga harus Islam. Kita kembali ke topik, karena topik kita itu adalah tentang ketuhanan. Ini hanya sebagai gambaran kalau abang mau mencapai surgawi, kerajaan surgawi, maka abang harus masuk Islam. Menurut Bible, apa yang disampaikan oleh Yesus. Sekarang saya tanya lagi kepada abang. Di mana ada orang, sekelompok orang menyebut Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah? Gimana Bang?
Kalau Yesus disebut sebagai nabi, banyak. Yesus disebut sebagai utusan, dia sendiri yang mengaku. Sekarang saya tanya, Anda tadi di awal mengatakan yang paling urgent, yang paling esensi adalah tentang ketuhanan, ya kan? Bagaimana seseorang yakin terhadap agamanya adalah benar kalau Tuhannya tidak pernah mengklaim bahwa dirinya adalah sesembahan? Apa kata Yesus? Jangan kau sebut aku baik, karena yang baik, yang benar itu hanya Allah Bapa. Hanya Bapa, kata Yesus. Ngerti. Iya, tidak ada Bapa di dunia ini, hanya Bapa yang di sorga. Yesus bilang begitu. Di dalam Markus dikatakan tentang hari kiamat tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, malaikat-malaikat di sorga tidak, anak tidak, hanya Bapa yang tahu. Sekarang Bang. gini, ya silakan. Ada satu pertanyaan. Boleh Pada hari bertanya. kiamat nanti dalam Al-Quran mengatakan Nabi Isa akan turun. Nabi Isa akan turun dan akan menghakimi seluruh umat manusia, betul? Dia yang akan ya, baik. Tidak pernah ada narasi di dalam Quran bahwa Isa alaihissalam akan turun dan menghakimi seluruh manusia, tidak ada. Nah, abang kemana nih? Halo? Bang? Abang? ya. Ya, saya ulangi ya, tidak pernah ada ayat di dalam Al-Quran bahwa Yesus datang kembali untuk menghakimi seluruh manusia. Tidak ada. Ada di dalam hadis. Nah, di dalam hadis, Yesus atau Isa alaihissalam itu akan menjadi umat Islam, satu. Yang kedua, dia akan menjadi pembantu dari Al-Mahdi alaihissalam. Jadi begini, ini hadis yang sahih. Nabi Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih di Damsyik. Damsyik itu di Syam, di Syria. Damsyik turun Nabi Isa alaihissalam di waktu subuh ketika iqomah dikumandangkan. Iqomah itu tanda akan dimulai sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, turun Yesus. Umat Islam adalah umat yang paling tahu tentang kriteria Yesus. Ketika Yesus turun di hadapan Al-Mahdi dan umat Islam, Yesus itu akan jadi pembantu Al-Mahdi. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun, bukan turun sebagai nabi, karena nabi itu tidak ada yang terakhir kecuali Nabi Muhammad. La nabiyya ba'dah, anna khatamun nabiyyin, kata Rasulullah. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun, Imam Mahdi yang keturunan Rasulullah SAW ini mempersilahkan Yesus untuk mengimami. Wahai Isa, silahkan Anda imami. Kata Isa, aku bukanlah pemimpin umat ini. Kata Yesus itu, aku bukanlah pemimpin umat ini. Maka yang menjadi pemimpin itulah yang mengimami sholat. Akhirnya Al-Mahdi mengimami Yesus. Adab, etika, tanya alim ulama, tanya para mufasir, tanya ahli hadis, tanya ahli Quran. Etika seorang pemimpin itu memang mengimami sholat. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika dia sakit, ketika Rasulullah SAW beliau sakit, beliau itu mengimami sholat, karena adabnya begitu. Nah, ketika setelah itu, maka Yesus atau Isa Al-Masih diberikan tugas untuk menghakimi orang Kristen yang menyembah dia. Nah, Bang, nanti Yesus itu tugasnya mematahkan salib. Yesus bukan mematahkan salib dengan salib dipotong satu-satu, bukan, Bang. Nanti Yesus akan membaca Al-Quran. Quran surat Al-Maidah ayat ke-72-73. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Yesus adalah Allah. Terpatahlah salib ketika ada Yesus menyampaikan firman Tuhan ini. Kemudian yang ketiga, aduh, abangnya nih ngejedak terus nih. Abang jangan ngejedak terus, ngelek, jangan ngelek terus ya, jangan sambil buka aplikasi yang lain biar ini.
Nah, yang berikutnya Quran surat Al-Maidah ayat 73. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Justru yang dibantai, yang dibasmi pada saat itu adalah orang-orang Kristen oleh Yesus itu sendiri. Wah, jangkrik. Makanya hadis Nabi Muhammad SAW seirama dengan Matius 7 nomor 21, bahwa orang yang menuhankan Yesus akan diusir. Itulah nanti di akhir zaman. Yang pertama, tujuan Yesus mematahkan salib. Yang kedua, membunuh babi. Bukan Yesus bunuhin babi satu persatu, bukan. Yesus membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah bahwa babi itu haram. Udah. Nah, kemudian tugas yang ketiga, Yesus akan memusnahkan semua agama yang ada, kecuali hanya Islam. Dan Yesus akan menikah, kemudian Yesus akan mati dan disolatkan oleh kaum muslimin. Itu di dalam hadis yang mutawatir, itu yang ada di dalam hadis sahih. Kenapa? Karena di dalam Islam itu nggak boleh berasumsi. Ada yang namanya al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Jadi tidak ada kalau dalam Quran. Justru Nabi Isa alaihissalam di dalam hadis akan mematahkan salib. Dia akan menjadi wakil dari Al-Mahdi alaihissalam. Dia akan mematahkan salib, akan mengharamkan babi, dan akan memusnahkan semua agama kecuali Islam. Makanya di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23, itulah penjewantahan dari kebenaran Nabi Muhammad bahwa yang menyembah Yesus akan diusir oleh Yesus di zaman akhir. Begitu, Abang. Jadi kembali ke topik, Bang.